Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan evaluasi progres proyek pada PBL semester genap pada unsur mata kuliah pemrograman basis data. Oke, ya, ini anggota kelompok kami. Lalu topiknya kami akan membahas IR diagram, normalisasi, query lanjutan, dan tools database. Yang pertama ada IR diagram yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, di sini kami memiliki tabel user yang memiliki relasi one to many dengan tabel pengusul, administrator, dan penanggung jawab. Karena setiap user dapat masuk sebagai salah satu dari ketiga peran tersebut. Lalu ada lalu pada tabel pengusul memiliki relasi one to many dengan tabel peminjaman. Karena setiap pengusul dapat membuat beberapa permintaan peminjaman. Lalu untuk tabel administrator memiliki relasi one to many dengan tabel barang dan ruangan. Karena setiap administrator bertanggung jawab untuk mengelola beberapa barang dan ruangan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aglen. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizal. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Glenn. Kali ini saya akan menjelaskan tentang IR diagram dari normalisasi. Jadi, ada dua tabel lagi. Yang pertama adalah tabel penanggung jawab yang memiliki relasi one to many dengan tabel peminjaman dan persetujuan karena setiap penanggung jawab dapat menyetujui beberapa permintaan peminjaman dan memberikan persetujuan untuk beberapa permintaan. Selanjutnya, tabel persetujuan memiliki relasi one-to-one dengan tabel pengusul dan one-to-many dengan tabel administrator karena permintaan persetujuan hanya dapat dibuat oleh satu pengusul dan dapat disetujui oleh beberapa administrator. Oke, sekian dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang query lanjutan akan dijelaskan oleh Rizka. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kemungkinan query lanjutan yang akan kami gunakan pada database kami. Yang pertama ada menampilkan daftar peminjaman yang disetujui oleh dosen tertentu. Select P form number, P titik name, P titik borrow underscore date from peminjaman, P join, persetujuan, PS on P form number sama dengan PS form number join penanggung jawab. PJ on PS NIDN sama dengan PJ NIDN. Where PJ lecturer name sama dengan nama dosen and PS status persetujuan sama dengan disetujui. Yang kedua, menghitung jumlah alat praktikum yang tersedia di lokasi tertentu. Select B location count buka kurung bintang tutup kurung from barang B where B location sama dengan lokasi group by B location. Yang ketiga ada menampilkan daftar ruangan yang tersedia pada hari dan jam tertentu. Select R room code, R room name from ruangan R where R status sama dengan tersedia and R day sama dengan hari and jam between R initial borrowing hour and R final borrowing hour. Selanjutnya pada kondisi apa query ini akan digunakan, dijelaskan oleh Neha. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan query ini pada kondisi apa sebagai berikut. Query ini dapat digunakan dalam berbagai kondisi, tergantung pada kebutuhan aplikasi.
Misalnya, query pertama dapat digunakan ketika dosen ingin melihat daftar peminjaman yang telah disetujui olehnya. Query kedua dapat digunakan ketika administrator ingin mengetahui jumlah alat praktikum yang tersedia di suatu lokasi. Dan query ketiga dapat digunakan ketika mahasiswa ingin mencari ruangan yang tersedia untuk dipinjam pada hari dan jam tertentu. Dengan menggunakan query lanjutan ini, kami dapat mengakses dan memanipulasi data dalam basis data dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, untuk penggunaan tools database, kami akan dijelaskan oleh Raffi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan penggunaan tool database yang akan kami gunakan selama pengerjaan proyek kami. Untuk penggunaan tool database sendiri, kami ingin menggunakan MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Baiklah, untuk alasan mengapa kami memilih MySQL akan dijelaskan oleh teman saya Irfan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Raffi. Beberapa alasan mengapa kami memilih MSQL antara lain. Yang pertama, MSQL mudah digunakan dan memiliki dokumentasi yang lengkap dan mudah dipahami. Yang kedua, MSQL mendukung banyak fitur canggih seperti transaksi, subquery, dan trigger. Yang ketiga, MSQL memiliki kinerja yang baik dan dapat menangani base data dengan ukuran besar. Dan yang terakhir, MSQL bersifat open source dan gratis untuk digunakan. Baiklah, sekian dari saya dan kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.